Halo Garuda fans. Selamat datang di video kick-off kali ini yang membahas tentang fase grup Piala Asia U17, khususnya performa pertandingan Timnas Indonesia U17 dalam kacamata statistik. One team, one dream, we rise as one, under the sky, beneath the sun, with every beat, with every scream, we're here to fight for the ultimate dream. Match pertama dibuka dengan pertandingan melawan Korea Selatan. Di atas kertas, Indonesia turun dengan formasi 3-4-3, yang membentuk formasi 5 back saat bertahan. Kiper diisi oleh Dava, trio back Al-Ghazani, Putu Panji, dan Baker, midfield oleh Fabio, Nazriel, Evandra, dan Daniel, serta forward oleh Alberto, Mirza, dan Goli. Sedangkan Korea Selatan turun dengan formasi 4-4-2. Melihat posisi rata-rata pemain, secara garis besar permainan banyak terjadi di wilayah kanan, yaitu pertahanan Indonesia. Korea terus menggempur Indonesia. Terlihat dengan hanya 2 pemain bertahan yang mengisi wilayah Korea, itu pun sudah sangat dekat ke tengah lapangan. Hal ini terlihat dengan total tembakan Korea 21 berbanding Indonesia hanya 5. Namun, yang on target Korea hanya 3 berbanding Indonesia 2. Menarik sekali untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi. Dari 21 tendangan Korea, 12 tidak menemui sasaran dan 6 berhasil diblok pemain Indonesia. Ini memperlihatkan bagaimana kokohnya tembok pertahanan Indonesia, plus finishing pemain Korea yang tidak klinis. Indonesia minim serangan, 2 off target dan 1 diblok. Melihat intercept dan recover yang dilakukan Korea Selatan, terlihat bahwa banyak serangan Indonesia berhasil digagalkan di luar kotak penalti. Di babak kedua, semakin banyak yang gagal di setengah lapangan. Ini menunjukkan bahwa aliran serangan Indonesia belum lancar sehingga menyebabkan shot Indonesia total hanya ada 5. Pola ofensif Korea Selatan dapat dilihat pada ketiga papan lapangan ini. Pola serangan terstruktur dimulai dari back tengah ke sisi sayap, lalu ke tengah ataupun stay di sayap. Namun, kokohnya pertahanan Indonesia secara keseluruhan membuat banyak tendangan diambil dari luar kotak penalti. Serangan yang lebih dominan oleh Korea terlihat dengan umpan kunci yang banyak dan cukup merata baik dari tengah ataupun samping. Dibanding Indonesia hanya 1 akibat banyak serangan yang patah. Pola defensif Indonesia luar biasa dalam match ini. Kokohnya pertahanan terutama di dalam kotak penalti terlihat pada banyaknya recoveries dan clearance yang membuat frustrasi Korea. Jika dirangkum, pertahanan luar biasa Indonesia berhasil meredam gempuran Korea, terlihat dari tackle sukses 87% dengan clearance 50 kali. Itu yang kenapa saya mau rubah nanti di U16 adalah etos kerja dan cara kerjanya. Saat defend ya semua harus ikut defend, saat menyerang semua harus ikut menyerang. Ya, peran pertahanan ini dilaksanakan oleh seluruh pemain. Baik back, pemain tengah, dan penyerang punya kontribusi yang merata. Jangan lupa masih ada palang pintu terakhir. Dava Al-Ghazani sukses mencatatkan 100% save. Ketenangan dan positioningnya berhasil membuat gawang Indonesia nirbobol. Jika dirangkum, permainan proaktif Korsel yang terstruktur dimulai dari belakang membuat heat map-nya menyala di seluruh sisi, terkecuali di kotak penalti Indonesia. Berkebalikan di Indonesia yang memang kokoh bertahan 90 menit plus, hingga akhirnya penalti Evandra yang membuat Indonesia memetik 3 poin berharga. Versus Yaman, kedua tim datang dengan bermodalkan 3 poin. Indonesia menang dari Korea dan Yaman menang dari Afghanistan. Indonesia turun dengan pemain yang sama saat melawan Korea, namun dengan formasi 5-4-1. Sedangkan Yaman turun dengan 4-3-3. Jika melihat posisi rata-rata pemain, terlihat bahwa kedua tim masuk ke area serangan masing-masing, menggambarkan terjadi jual beli serangan oleh kedua tim. Gol pertama dimulai dari lemparan Fabio ke Mirza. Meskipun sempat direbut, Fabio berhasil melepaskan umpan lambung ke arah Goli. Intercept yang tidak sempurna oleh pemain Yaman membuat Goli dapat melepaskan tendangan roket. 1-0 untuk Indonesia. Gol kedua dimulai dari umpan kombinasi Evandra Putu Panji dan Nazriel. Serangan dibawa ke sisi kiri oleh Evandra dan Daniel yang kemudian melakukan umpan mendatar. Intercept yang tidak sempurna diambil oleh Goli yang kemudian melepaskan umpan ke Alberto. Sundulan yang tidak terkawal menjebol gawang. 2-0 Indonesia. Gol balasan Yaman dicetak di titik putih akibat pelanggaran oleh Putu Panji, meskipun sedikit kontroversi karena pelanggaran sepertinya terjadi di luar titik putih. Indonesia membalas dengan gol ketiga dari titik putih juga. Gol keempat Indonesia dimulai dari umpan cantik dari Raffi ke Jos Holong yang kemudian mengoper ke Evandra. Meskipun tembakan pertamanya berhasil diblok kiper, bola muntah segera disambut Evandra untuk menjebol gawang. 4-1 Indonesia.
Indonesia melakukan pendekatan menyerang tidak seperti saat melawan Korea. Saling jual beli serangan terlihat dari banyaknya umpan kunci yang dihasilkan. Sibuk menyerang tidak lupa dengan bertahan. Formasi 5 back dengan rapi meredam serangan Yaman, terlihat padatnya aktivitas di zona pertahanan Indonesia. Pendekatan serangan lebih mencolok melalui sisi sayap. Terlihat aktivitas serangan di kiri dan kanan sisi Yaman. Kredit diberikan pada Nazriel yang dengan disiplin menjaga wilayah pertahanan Indonesia. Padatnya aktivitasnya di sisi tengah pertahanan berhasil meredam serangan. Amannya sisi tengah membuat Evandra dengan nyaman naik turun mengatur serangan. Terlihat ia hadir membuat serangan dari belakang, hadir di sisi sayap, maupun di dalam kotak penalti. Hasil ini membuat Indonesia mengantongi 6 poin. Lolos dari grup dan lolos ke putaran final Piala Dunia U17 di Qatar November nanti. Pertandingan terakhir melawan Afghanistan, Coach Nova merotasi pemainnya untuk memberikan kesempatan yang belum tampil. Indonesia turun dengan 3-4-2-1 dengan bek Cahya Panji Ekayana, tengah Zaida Nazriel Ilham Daniel, dan depan Raffi Mirza dan Jos Holong. Afghanistan turun dengan formasi 4-3-3. Meskipun sudah pasti lolos grup, Indonesia tidak jumawa dalam bermain. Meski unggul possession, permainan disiplin ditunjukkan skuad Garuda Muda walaupun 7 pemain dirotasi di game ini. Nazriel dan Ilham berjibaku mengamankan wilayahnya, terlihat dari heat map yang menyala. Meskipun possession dipegang Indonesia, Afghanistan tampil Spartan terlihat dari tembakan yang lebih banyak. Umpan kunci dalam pola serangan kedua tim berbeda, terlihat Indonesia berkreasi dari kiri kanan, dibanding Afghanistan dari area tengah. Kredit diberikan pada Dava yang tampil kokoh menghalau berbagai serangan dengan positioning yang tepat. Kedua gol dari Indonesia hadir di injury time, menunjukkan persistensi dan stamina pemain stabil hingga akhir. Gol-gol ini hadir dari skema serangan balik yang tidak bisa diantisipasi Afghanistan akibat sudah lelahnya pemain untuk kembali ke pos pertahanan. 2-0 untuk Indonesia. 3 game yang dilakoni ini menjadi catatan berharga untuk Indonesia menyiapkan skuadnya berlaga di Piala Dunia U17 November nanti. Secara statistik, timnas bermain secara kolektif dengan pemahaman taktikal yang baik meskipun dengan skema menyerang ataupun counter. Disiplin pemain jadi poin plus karena sibuk menyerang tidak lupa dengan pertahanan. Namun passing dan skema serangan menjadi PR besar. Akurasi pemain rata-rata 76% masih belum cukup baik. Variasi skema serangan juga masih perlu dikembangkan, terutama apabila lawan menerapkan pertahanan rapat atau pressing tinggi yang belum terlihat di ketiga game ini. Ingat Garuda fans, mereka masih sangat muda dan akan berprogres terus. Tugas kita adalah berikan dukungan dan doa terbaik agar mereka bisa berkembang dan masuk ke timnas senior. Ayo Garuda!